Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Susi Novalina di channel Ekonomi Asik. Ayo belajar ekonomi di channel Ekonomi Asik. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya subscribe, like, and share supaya channel ini lebih berkembang. Pembahasan video kita ini adalah tentang inflasi, tetapi dengan menghitung inflasi. Pemerintah dengan melalui Badan Pusat Statistik biasanya di awal bulan akan mengumumkan tingkat inflasi. Pemerintah menggunakan beberapa indikator. Angka yang digunakan dari berbagai sumber dalam jangka waktu tertentu. Jika tren harga naik dan bertahan, itu tandanya inflasi sudah terjadi. Nah, di sini kita akan membahas tentang tingkat inflasi. Ada indikator inflasi yang telah kita pelajari sebelumnya, salah satunya adalah indeks harga konsumen, deflator PDB. Kalau indeks harga konsumen itu menghitung harga rata-rata kebutuhan konsumen. Sedangkan deflator PDB itu menghitung atau menunjukkan perubahan harga dari semua barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Mari kita bahas satu-satu. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini sering dipakai untuk menghitung laju inflasi. Nah, di dalam menghitung indeks konsumen telah kita pelajarin indeks harga. Sekarang dengan data indeks harga yang kita pelajari kemarin kita gunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Tingkat inflasinya menggunakan rumus indeks harga konsumen yang kita cari tahun ini dengan N dan indeks harga pada tahun dasar tahun kemarin dan dibagi dengan indeks harga tahun kemarin kita kalikan 100%. Nah, ini keterangannya N adalah periode yang kita cari, N kurang 1 artinya sebelumnya. Kita masukkan contoh, ada sebuah tabel indeks harga konsumen yang kita ada 3, Oktober, November, Desember. Ingat ya kemarin indeks harga bisa dihitung per bulan atau indeks harga inflasi bisa dihitung per bulan atau per tahun. Nah, di sini ada contoh 3 bulan. Indeks harganya didapat ada 270 untuk Oktober, 50 ya, November 273,60, Desember 280,70. Nah, dari data indeks harga konsumen ini, kita akan menghitung laju inflasi tahun 2009 di bulan Desember. Nah, kita masukkan jawabannya adalah tahun 2019 di bulan Desember itu N-nya, dan yang di bulan November itu yang N kurang 1. Kita bagi dengan indeks harga bulan November. Kita kalikan 100. Kita masukkan, ini indeks harganya kita ganti 273,60. 280,70 untuk bulan Desember, kita kurangkan 273,60 bulan November dan kita bagi 273,60 kali kita 100%. Maka dapatnya adalah 2,6%. Di sini artinya tingkat inflasi yang didapat kita sebut dengan inflasi ringan. Masih ingat dengan jenis-jenis inflasi? Jadi 2,6% itu lebih kecil dari di bawah 10%. Artinya ini inflasi ringan. Kita lanjut perhitungan yang kedua, yaitu menggunakan indikator deflator PDB, yaitu menunjukkan perubahan harga-harga dari semua barang dan jasa dalam perekonomian.
Jadi beda ya, indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Kalau indeks harga konsumen hanya menghitung harga rata-rata kebutuhan konsumen yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan indeks harga produsen menghitung harga rata-rata bahan baku dari produsen. Nah, di indeks deflator PDB itu menghitung semua, include dari semua barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Untuk menghitung deflator PDB, kita akan menggunakan rumus harga nominal, PDB harga nominal. PDB ini adalah produk domestik bruto. Jadi, harga nominal di sini menghitung semua jumlah produksi negara, kita kalikan dengan harga yang sedang berlaku. Jadi, kita kalikan jumlah kuantiti, jumlah barang tahun yang kita cari, kita kalikan dengan harga pada tahun yang berlaku, berarti yang sekarang ya. Sedangkan PDB konstan itu lebih dikenal dengan namanya PDB real. Ini menghitung jumlah produksi dalam perekonomian suatu negara dengan menggunakan tahun dasar. Jadi, berapa yang jumlah yang diproduksi sekarang, kita kalikan dengan harga tahun dasar. Jadi, T ini tahun yang kita cari, dan T kurang 1 artinya tahun dasar. Jadi, kita ingatkan untuk konsepnya nominal adalah harga berlaku, harga sekarang atau berlaku. Sedangkan real itu harga tahun dasar. Harga tahun dasar. Nah, data perhitungan deflator PDB yang kita dapat, kita akan masukkan untuk menghitung tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi menggunakan rumus PDB tadi, masukkan PDB tahun yang kita dapat, tahun yang kita cari, kita kurangkan dengan PDB tahun kemarin, dan kita bagi dengan PDB tahun kemarin, kita kalikan 100%. Hampir mirip memang rumusnya dengan indeks harga konsumen, tapi sumber datanya yang berbeda. Kita masukkan contoh soal. Di sini ada data PDB nominal dan data PDB real 2 tahun. Tuh kita lihat di sini ada 2018 4.000 dan nominal di 2019 itu 3.800. PDB real tahun 2018 3.500 dan PDB real 2019 itu sebesar 3.200. Nah, di sini kita ingin melihat berapa tingkat inflasinya. Kita hitung, masukkan rumus. Masukkan, kita cari satu-satu PDB yang di tahun 2018. Ini yang nominalnya 4.000 dan yang ini yang realnya. Kita kalikan, kita dapat 114,29. Nah, kita lanjut. Ini yang 2019 ya. Nih. Jadi deflator PDB 2019-nya yang nominal itu 3.800 dan yang realnya 3.200. Nah, kita kalikan 100 akhirnya dapat indeks harga dari deflator PDB dari 2019 itu dapat 118,75. Nah, data 2 ini kita masukkan ke dalam rumus tingkat inflasi dengan menggunakan deflator PDB. Maksud kita ini data yang kita dapat tadi, deflator PDB tahun 2019 itu 118,75 dan deflator tahun sebelumnya berarti 2018 tadi ya, itu 114,29. Kita bagi dengan yang sebelumnya juga 114,29 kali 100. Ini kali 100%. Kalau tingkat inflasi dalam bentuk persen memang rumusnya. Dan masukkan akhirnya nilainya mendapat 3,9%. Artinya apa? Ingat masih seperti tadi 3,9 itu lebih kecil dari 10%. Artinya dia termasuk
inflasi ringan. Nah, kita sudah cara menghitung inflasi dengan dua indikator, yaitu indeks harga konsumen dan deflator PDB. Nah, sumber datanya berbeda, tapi nilainya sedikit sekali perbedaannya. Yuk kita lihat perbedaan indeks harga konsumen dengan deflator. Yang pertama, deflator PDB mencakup semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen atau oleh produsen. Jadi tidak hanya konsumen, tapi juga produsen. Nah, kalau di indeks harga konsumen hanya barang-barang yang dipakai atau yang digunakan dikonsumsi oleh konsumen. Artinya beda ya. Kalau deflator PDB mencakup semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dan produsen. Sedangkan indeks harga konsumen hanya dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua adalah indeks harga tidak menggunakan barang-barang modal. Barang-barang modal ini tidak masuk dalam konsumsi konsumen. Tetapi kalau deflator PDB, dia menggunakan atau menghitung barang-barang modal. Yang ketiga, deflator PDB hanya mencakup barang-barang domestik dan tidak termasuk barang impor. Artinya, yang barang kita yang diproduksi di dalam negeri, baik barang jasa dan barang lokal maupun jasa. Sedangkan indeks harga konsumen, jadi konsumen yang mengkonsumsi barang impor itu dihitung, sedangkan deflator tidak dihitung. Jadi disitulah perbedaannya. Nah, di sisi lain, indeks harga konsumen tidak menghitung barang ekspor, sedangkan deflator menghitung barang-barang untuk kita ekspor. Nah, inilah perbedaan antara indeks harga konsumen dengan deflator PDB. Sampai di sini dulu cara menghitung inflasi. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjut lagi materi inflasi dalam materi yang berbeda, yaitu penyebab inflasi dan cara mengatasi inflasi. Jangan lupa ya, sebelum tutup video ini, subscribe, like, and share video ini supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.